membahas tema syafaqatut tajir ala dinihi, perlindungan pedagang atau pengusaha terhadap agamanya. Dilakukan oleh Imam Ghazali, dilakukan dengan 7 cara. Ini cara yang kelima. Apa? Jangan berambisi, jangan terlalu berambisi di pasar dan berdagang. Maksudnya tandanya berambisi berdagang atau ambisi di pasar, yaitu kita menjadi orang pertama yang masuk pasar dan orang terakhir yang keluar dari pasar. Menawa ya ono iki. Pasar wis sepi, dia orang pertama sedurunge subuh. Engko pasar wis sepi, dia orang terakhir yang keluar dari pasar. Berarti nek ayakuna awwala dakhirin wa akhira kharijin rak satpam pasar dudu iki pedagange nek satpam. Itu sudah dianggap syadidul hirsi, terlalu ambisius. Terlalu ambisius lagi itu hanya untuk keperluan berdagang, kita sampai mengarungi samudra, numpak kapal, nyebrang gitu. Iki turut cara aku ora berdagang saja, tapi segala urusan ekonomi kok sampai lintas pulau gitu. Itu makruh di sini. Masuk pasar yang pertama, yang terakhir. Nah, itu barang siapa yang sampai perlu melintas pulau hanya untuk bekerja, itu terlalu itu mencari rezekinya. Nah, lah piye kan terus bantah kalau tidak ke sana tidak dapat re. Ya piye lagi, ya online ndak wis. Jawabannya online. Iki Imam Ghazali urung mikir online deh, belum mengomentari ya gitu. Tapi begini, Nabi sendiri menyatakan, itu maksudnya tidak dilarang, tetapi itu kelihatan berlebihan. Nabi sendiri menyatakan salah satu tanda hidup bahagia itu an yakuna rizquhu fi baladihi. Itu rezekinya itu di negerinya sendiri. Itu kalau orang kok sampai merantau, itu kesempatan bahagianya sudah hilang sepertiga. Itu karena tanda bahagia itu 3, salah satunya rezekinya di tanah sendiri. Ya. Pepatah mengatakan hujan batu di negeri sendiri masih lebih baik dibanding hujan emas di negeri orang gitu. Ini menggambarkan ora kok hujan watu tenan gitu, tidak. Mana mungkin hujan batu terjadi. Ini menggambarkan tidak seberapa hasilnya asal masih di negeri sendiri. Itu lebih membahagiakan dibandingkan hasil yang melimpah tapi di negeri orang. Nah, tapi tidak tahu konteksnya sekarang mau di negeri sendiri. Sekarang itu sudah tidak ada jarak antar kota, antar provinsi, antar negara. Itu bisa komunikasi langsung. Lalu terus piye berarti konteks geografis seperti ini? Kalau geografis dimensi jarak itu sudah hilang, ya sekarang jadinya dimensi waktu yang tersisa. Piye maksudnya dimensi waktu? Ya namanya syadidul hirsi fit tijarah, syadidul hirsi ala suq wa fit tijarah, ya ukuran waktunya. Jual beli online kok 24 jam, itu sudah overload. Nah, saiki 24 jam kan tapi shift-shiftan ya wis kan mbok terus bantah terus ora ketemu. Nah, ya sekarang karena dimensi jarak, ruang sudah tidak ada ya
sekarang ukurannya waktu. Ada konon, ada hadis, menyeberang samudra itu tidak boleh kecuali untuk haji, umroh, atau perang. Selain 3 itu, nyebrang antar pulau itu sudah tidak perlu dilakukan. Kata lagi Abdullah bin Amr bin As, kamu jangan menjadi orang pertama yang masuk di pasar dan orang yang terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Karena di pasar itu setan bertelur dan telurnya itu menetas. Itu berarti piye? Yo kandange setan itu di pasar. Dia bertelur dan menetas, berarti beranak pinak, berkembang biak di dalam pasar. Iblis ini nenek moyangnya setan bilang ke anaknya. Jadi iblis itu punya anak-anak, tugasnya macam-macam. Terutama tugas penempatannya beda-beda. Ada anaknya iblis yang bertugas di pasar namanya Zalnabur. Nanti yang bertugas di mana, di kantor, di kendaraan, di rumah, bertugas menggoda anak kecil, bayi, itu ada sendiri-sendiri. Sudah ada penugasannya masing-masing oleh iblis. Nah, kepada anaknya iblis Zalnabur yang tugas di pasar, iblis pesan begini, kamu ajak teman-teman kamu, ya, pasukan kamu ke pasar. Bawa pasukanmu sebanyak mungkin ke pasar. Datangi itu orang-orang pasar, bisikkan kepada mereka kebohongan, bersumpah, tipu daya, rekayasa, khianat. Itu bisikkan secara persuasif kepada mereka, seakan-akan itu hal biasa. Tuh. Ada hadis lagi, seburuk-buruk tempat itu pasar, dan di pasar orang yang paling buruk itu orang yang masuk pertama dan keluar terakhir. Kok serba tidak boleh, ini bagaimana? Gini loh maksudnya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya itu an yuraqiba waqta kifayatihi. Kita kontrol waktunya, durasi waktu ini, dimensi waktu ini. Bahwa kalau misalnya kita sudah mendapatkan penghasilan yang cukup, sudah pulang, itu ganti tijaratul akhirah, berdagang untuk akhirat. Dulu ulama-ulama salaf yang soleh-soleh itu kalau sudah ada yang kalau sudah untung berdagang di pasar, sudah untung seperempat dirham, pulang. Itu. Nah, kita kan tidak seperempat lagi sidik, engko tambah akeh. Mumpung rame jare. Nek akeh mumpung rame, nek sepi. Kok sepi ya kudu dinteni. Ben suwe ben entuk akeh ngono. Barang nek entus entuk akeh, mumpung akeh engko nek sepi malah orang ini. Jadi wis anune beda, orientasinya sudah beda. Imam Ahmad menjual kain sutra. Di pasar ditaruh keranjang. Kalau sudah dapat untung 2 biji emas kecil-kecil, keranjangnya diangkut bawa pulang. Ada Ibrahim bin Bashar cerita kepada Ibrahim bin Adham, sufi besar. Cerita dia, si Ibrahim kecil kepada Ibrahim besar. Saya itu kerjanya di tanah, bukan dinas pertanahan, tapi yo gawe boto apa-apa lah, pokoknya kerja berlumuran tanah jadi kotor.
Terus ditegur sama Ibrahim besar, kamu itu ada yang kamu itu nuntut sekaligus dituntut. Kamu itu dituntut oleh zat yang kamu tidak akan kehilangan dia. Maksudnya Allah. Kok kamu malah mencari hal yang sebetulnya kamu sudah dicukupi? Wahai Ibrahim kecil, kamu tidak lihat itu. Ada banyak orang yang sangat ambisi tapi tetap miskin. Sebaliknya ada orang yang santai-santai saja justru malah rezekinya melimpah. Ono kok kasus seperti itu, meskipun tidak semua, ada kasus seperti nggih wonten. Nah itu. Itu berarti apa? Ya thalibun wa matlubun. Ini bantah Ibrahim kecil, tapi uang saya masih dibawa oleh pedagang sayur, 1 danik 1/4 dirham. Kamu itu kebangetan, yo masih dibawa. Tamliku danikan wa tatlubul amal. Kamu nanti kalau 1 danik itu kamu peroleh, kamu pasti menjadikannya modal untuk bekerja kulaan dagang lagi. Nah, ulama diantara mereka ada yang kalau ke pasar zuhur sudah pulang, ada yang pulangnya asar sudah pulang, ada yang hanya ke pasar seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kenapa? Wakanu yaktafuna bihi, merasa sudah cukup itu. Oh kok seminggu full gak ono braine. Tapi piye? Nah, kebutuhannya banyak. Ya ukur sendiri, maksudnya kebutuhanmu banyak ya kejar sampai kebutuhan kamu. Bukan keinginan kamu ya. Maksudnya kebutuhan ya kebutuhan kifayah itu ya. Jadi kita sering tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ada tidak kita butuhkan tapi kita inginkan banyak, ya jangan dikejar. Yang kita butuhkan itulah yang kejar. Kalau muncul di belakangnya keinginan, ya di situ sudah berhenti. Itu yang kelima. Asa disutai kang kaping 6 iku an layak tasiro,